Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para orang tua, pembelajar yang penuh kasih dan cinta pada anak-anaknya. Kita kini sampai membahas pilar keempat pengasuhan agar anak tangguh hidup di era digital, yaitu bagaimana berkomunikasi yang bahasa hari-harinya ngomong, benar, baik, dan menyenangkan. Lama sekali, sejak di awal tahun 1900-an, saya mencari-cari dan kebetulan saya bekerja bersama teman-teman mendirikan sebuah perusahaan riset dan membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Mempunyai kesempatan bagi saya untuk ikut-ikut meneliti sebetulnya apa sih yang paling mendasar dalam pengasuhan seorang anak. Ternyata selain dari pendidikan agama, kesepakatan orang tua, keterlibatan ayah adalah cara kita ngomong. Cara kita ngomong ini nggak sengaja, ya turun temurun, dan kita nggak ngerti apa dampaknya buat anak, suka keluar otomatis aja, berasa nggak? Ya, nah padahal sebetulnya komunikasi adalah kunci. Ya, kelekatan dan ikatan jiwa, kemampuan anak berpikir, memahamkan agama, membuat dia merasa berharga, dan mampu melakukan kontrol diri sendiri. Dari mana? Dari omongan. Ternyata kita mempunyai beberapa kekeliruan ngomong sehari-hari enggak sengaja. Jadi jangan merasa disalahkan. Kami di sini hanya ingin memberikan inspirasi. Kalaulah itu baik, silakan digunakan. Enggak, buang aja jauh-jauh, anggap nggak pernah dilihat dan nggak pernah didengar. Setuju? Ya. Jadi coba deh kita lihat sama-sama yuk. Satu, kita kalau ngomong tergesa-gesa, ya kan? Setiap pagi kita gesa-gesakan anak kita. Cepetanlah mandi itu, jangan main air, ya Allah. Tuh baju belum dipasang-pasang, kancingnya nggak beres-beres gitu. Lelet bener makan, ini mau sekolah apa enggak sih gitu. Pakailah sepatu itu yang cepat, coba deh lihat ya, pakai kaos kaki, lihat pakai sepatu aja nggak bisa, bagaimana coba masa depannya. Teruskan ya setiap hari ya kan gitu. Coba adek cepetan, adek tasnya mana, mbak tolong ya tuh mbak keluar tasnya, tolong tuh air minumnya sekalian. Makanya mama bilang apa dari tadi tuh, tergesa-gesa. Jadi anak itu makanya setiap kali nanya sama kita, mama apa nak, mama lihat nggak sih topiku di mana? Makanya mama bilang apa, topi taruh di tempatnya. Astagfirullahaladzim, anak kupingin taruh di mana? Setiap pagi nanya itu lagi. Ya, ibu ngomongnya kayak begitu. Kapan anaknya ingat? Makanya dia bilang sambil pegang backpacknya dia bilang, ya Allah kapan ya mama bilangnya itu topiku harus ditaruh di laci kedua di bawah TV. Karena ibunya ngomong buru-buru. Jadi satu, kita bicara tergesa-gesa. Kedua, kita nggak punya kesempatan untuk mengenal diri kita sendiri. Contohnya, kalau saya minta ibu mengenali 3 keunikan ibu dalam 1 menit, gampang apa susah? Susah kan? Iya. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu menengok ke dalam diri kita. Kita cenderung nengok ke luar, jarang look in, look out. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau udah hidup kayak begitu, mungkin nggak sih kita kenal keunikan anak kita? Gimana caranya? Ya kan? Tergesa-gesa pagi, sepanjang hari nggak ketemu, sorenya tergesa-gesa. Kita lupa loh bahwa kita unik, ya. Suami atau istri kita unik, anak kita apalagi. Karena pada saat sperma ketemu sel telur, Allah mentakdirkan dari turunan ayah saya mendapat 350.000 sifat-sifat. Dari ibu saya 350.000 sifat-sifat juga. Jadi pada masing-masing kita ada berapa? 700.000. Mana yang tampil keluar, elit, tinggi 150, kulit putih tua, ya kan, mata sipit enggak, belok enggak, ya semuanya kan ditentukan Allah. Tapi di balik itu kan ada macam-macam keunikan masing-masing orang. Nggak sempat juga kan kita kenali. Nah, iya kalau anaknya 2, 6. Nah, jadi karena kita nggak sempat mengenali keunikan anak ini, kita juga sebetulnya tidak mengenali kebutuhan mereka apa dan kemauannya apa. Ya kan? Kebutuhan kita sama kebutuhan anak sama nggak? Enggak. Kemauan kita sama kemauan anak? Enggak. Kebutuhan kita apa? Semuanya cepet-cepet, rapi, beres. Ya kan? Jangan berantakan. Kebutuhannya anak apa? Iya, main. Main jadi gimana? Berantakan. Akhirnya kita gimana? Ribut. Ya. Lalu, yang berikutnya adalah, punya anak laki-laki nggak? Ya, katakanlah namanya Ali ya. Kita bilang sama Ali bagaimana?
Ali, jangan lari-lari di dalam rumah. Ternyata, iya ternyata Ali lari-lari. Terus kita bilang apa? Ali, mama bilang jangan lari-lari. Habis itu Ali ngapain? Lari-lari lagi. Ya, suara naik berapa persen? Bunyinya gimana? Ali, iya. Terus Ali diam sebentar, terus digodain sama adiknya. Mas, gitu. Lari nggak Ali? Lari, ya kan? Nah terus kita bilang apa? Baru mau teriak yang 5 kali, Ali jatuh. Ali nangis. Pertama sekali kita bilang apa? Ayo jujur. Bilang apa? Apa? Tuh kan mama bilang terus, makanya mama bilang terus, kualat terus, rasain. Iya, persis semuanya persis, ya kan? Jadi sekarang saya mau kasih tahu sama bapak dan ibu. Ali bahasa tubuhnya gimana? Kan gini. Gitu. Bahasa tubuh ini barusan perasaannya apa? Iya, kenapa nggak Bapak Ibu bilang begini? Ya Allah Ali sakit ya nak, gitu. Itu pasti Alinya begini. Mak gua apa bukan ya, gitu kan ya. Oke jadi, ya ini yang hilang nih berlanjutnya. Yang udah keberapa tuh? Ulang dulu dong. 1 apa? Bicara tergesa-gesa. Kedua, nggak kenal diri sendiri. Bagaimana? Jangan-jangan nggak kenal tuh suami teman tidur atau istri teman tidur setiap hari. Yang ketiga, lupa anak unik. Yang keempat, jangan lupa dong, kebutuhan dan kemauan beda. Yang kelima apa? Ayo, tangannya dong ikut begini, Ibu. Ya, tidak baca bahasa tubuh. Oke, yang kedua, nggak mendengarkan perasaan. Ayo, tangannya, nggak mendengarkan perasaan. Ya, kurang punya waktu untuk mendengar aktif. Jadi udah berapa? 7. Oke. Kita 8 aja, sebenarnya banyak. Seminarnya aja 3 jam, pelatihannya 2 hari. Oke, yang berikutnya. Sudahlah kita begitu, kita kalau ngomong pakai yang kami kumpul-kumpulkan dari berbagai teori dan riset, pengalaman selama 18 tahun sudah ini dibicarakan, nggak bosen-bosennya. Ya, itu menggunakan 12 gaya populer. Apa 12 gaya populer? Memerintah. Ali, mama bilang, diem, cukup, cep, mama pusing dari tadi. Ya, Ali makan, ayo makan cepetan. Ali mandi, memerintah. Bukannya tidak boleh memerintah gitu, tapi kadang-kadang kita melakukannya dalam keadaan emosi anak bermasalah. Perintah dan larangan harus sekali, ya. Tapi kan tadi dari depan dong lihatnya, jangan lihat dari sini aja, ya. Lihat dari depan, kita bicara tergesa-gesa gitu tadi, tidak baca bahasa tubuh, tidak mendengarkan perasaan, memerintah. Itu yang saya maksud. Jadi kalau ingin melakukan penilaian, oh Ibu Eli Disman suka nggak bilang boleh memerintah, tabayun dulu dong, ya. Lalu yang kedua suka nyalahin. Gimana kalau kita nyalahin tadi si Ali gimana? Makanya mama bilang apa? Kamu sih. Ya, apalagi? Iya, ya. Kalau meremehkan kita bilang bagaimana? Alah, segitu aja, ya. Kalau membandingkan itu yang paling sering, ya kan? Kita sakit apa tahu, ya? Seorang teman saya, ya ahli psikologi di Rumah Sakit Angkatan Darat Pusat mengatakan ini semua disebut parentogenik, ya penyakitnya orang tua. Apa tahu penyakit kita ya? Kita selalu ngeliat anak orang lain lebih ya nggak sih ya, lebih pinter, lebih baik, lebih dengerin maknya, lebih rajin, lebih apa lagi? Ya. Jadi kita nggak sengaja suka membanding-bandingkan, ya kan? Tuh lihat tuh, ya, tuh lihat tuh kakak kemarin, ya lukanya lebih nganga lagi nangisnya nggak kayak begitu-begitu amat, ya, betul kan? Iya, sebetulnya Bu. Pak, Anda mau nggak sih dibanding-bandingkan sama saudara Anda Pak yang sama-sama laki-laki dan saudara Ibu Bu yang sama-sama perempuan? Kenapa Ibu nggak mau dibandingin? Kenapa Bapak nggak mau dibandingin? Iya, apa bedanya sama anak ya kan? Tapi itulah 12 gaya populer ya. Habis itu kita mencap. Gimana kita mencap anak kita yang tadi si Ali gimana? Nakal, bandel. Terus nggak dengerin orang tua. Apalagi? Ya ayo terus. Apalagi? Males ya, lelet. Iya bener. Apalagi? Nah, berapa banyak coba Bapak Ibu? Ya tangannya gini dong. Ya, pegang stempel gini. Yuk. Ya, cap ke mukanya ya. Bandel, nakal, nggak dengerin mama, nggak nurut, lelet, jorok. Apalagi? Bego. Iya betul, apalagi? Ya semuanya. Udah berapa Bu cap kita stempelkan ke wajah muka anak kita? Iya, kalau di sini bisa kamar mandi, cuci, ya enggak? Tapi bukankah kita memberikan cap di wajah jiwa anak kita? Tolong bilang Bu, Pak, sama saya bagaimana menghapusnya? Terus yang berikutnya lagi apa? Mengancam. Gimana ngancam? Yuk. Iya, dengan satu tangan bilang tidak. Gimana? Jangan. Terus? Awas. Ya, terus?
Kalau diam, terus apa lagi Bu? Sini. Ya itu kan ibu lagi nggak berhadapan sama anak, berhadapan sama saya. Coba kau berhadapan sama anak, sama muka-mukanya. Gitu kan ya, mengancam. Lalu, pernah nggak dengar lagu ini? Coba ya, ibu terusin ya. Nina Bobo, oh. Kalau digigit nyamuk, udah dari umur berapa anak ibu-ibu ancam? Ya kan? Iya, oke. Sekarang udah anak lagi sakit lagi segala macam, ibu bilang apa sama si Ali? Jujur. Bapak bilang apa? Anak laki-laki, cok, diam, jangan nangis. Anak laki-laki, kalau anak perempuan apa? Atau anaknya si Ali atau siapalah yang jatuh, ibu ngomong makannya apa mama bilang, ya kan? Itu nak baru usaha lari-lari, nggak dengerin omongan mama, namanya kualat, tahu? Ya, dengerin ya Ali. Ke depan banyak lagi hal yang mesti kamu dengerin, ya, dari mama ngomong, oke? Nah, ingat satu hal, surga nak di telapak kaki mama, ya kan? Saya sekarang tanya sama ibu, waktu si Ali kesakitan kakinya, dia dengerin nggak? Kenapa dia nggak dengerin? Karena emosinya lagi bermasalah. Oke, ayo tangannya gini dong, tepuk diri sendiri ya. Jangan, bilang ikutin ya, jangan suka menasehati orang kalau emosinya lagi bermasalah. Ya, terima dulu aja. Bukan nggak boleh menasehati, aduh jangan salah tangkap lagi dong ya. Bukannya nggak boleh menasehati, jangan pada saat emosinya bermasalah. 10 menit lagi kek, 30 menit lagi kek. Kalau udah curhat, udah keluar semuanya, baru masukin. Kenapa? Kan kita tadi membicarakan, bicara benar sesuai dengan perintah Allah. Baik, sesuai dengan kaidah otak, itu kaidah otak. Ya, limbik sistem lagi nutup, ya. Pesan tidak disampaikan ke korteks. Oke, nah dan menyenangkan. Kalau kita melakukan sesuai dengan perintah Allah, dengan kaidah otak, pasti komunikasi kita menyenangkan. Berikutnya adalah berbohong. Pernah bohong nggak? Ya, iya saya juga. Kenapa saya bisa? Pas nggak sih tadi nyontoh-nyontohinnya? Saya dulu pelaku, Bu, insapnya duluan. Maka ini dibuat supaya Bapak Ibu yang masih muda nggak ngikutin cara ngomongnya Eli Risman ya. Lebih baik. Oke, lalu berbohong, padahal Allah marah sekali dan mengingatkan benar kita itu tidak boleh dilakukan. Karena itu akan menyebabkan ya banyak hal tidak baik bagi anak kita. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dr. Kastari Bastaman, ya. Itu menunjukkan bahwa model-model komunikasi yang menyimpang menyebabkan itu gangguan kejiwaan. Itu udah 15 tahun yang lalu. Tun Kurniasi Bastaman. Yang berikutnya adalah menghibur. Saya balik yang ke berbohong. Berbohong ini diingatkan Allah seperti ini, Bapak Ibu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak-anakmu yang kau khawatirkan dia ya tidak sejahtera, dhaif, lemah di belakangmu. Di belakangmu. Jadi kita berjalan kemana, Bu? Yang lahat ya. Habis kemana lagi dong masa depan? Maka bertakwalah kepada Allah dan berkata benarlah. Jadi berkata benar itu perintah. Please jangan bohong lagi. Lalu menghibur. Menghibur, perlu menghibur. Tapi menghibur kalau anak lagi bermasalah, menyelesaikan persoalan enggak. Terima aja dulu persoalannya ya, hiburnya belakangan. Mengeritik enggak habis-habis, ya kenapa PR20 ini salah? Kan udah kerjain sama mama kemarin, astagfirullahaladzim, nih anak bagaimana sih ya? Ini kenapa yang 15 bener, yang 5 salah? Dalam hati anak emang dulu mama PR-nya betul semua. Gitu ya, ngeritik, menyindir, ya alhamdulillah hari terang. Tumben anak mama nyuci piring, apa hubungannya Bu? Ya lalu menganalisa begini begitu. Bu, ini kita sebut 12 gaya populer. Sekarang, apa akibatnya coba? Kalau kita ngomong nggak sengaja terus menerus begini, dari bicara tergesa-gesa sampai penggunaan 12 gaya populer. Menurut ibu dan bapak, apa ya kira-kira perasaan anak kita? Iya, dia bingung. Ya sebetulnya nyokap sama bokapku sayang nggak sih sama gue? Dia kecewa, salah mulu. Akhirnya kalau begitu terus-terusan gimana? Iya, bete. Ada anak yang bertanya, iya Nek, aku tuh soalnya salah mulu Nek, jadi sebenarnya kenapa sih Nek aku dilahirkan? Duh, saya
sedih banget dengarnya. Ya. Dan banyak lagi bisa sampai anak itu merasa tidak berharga, pulang telat, dan ujungnya banyak sekali ibu-ibu. Ini ucapan ibu-ibu ya, menjadi malas, anaknya demotivated ya, merasa terperangkap, dendam dan mau bunuh diri. Demi Allah, Bu. Dampaknya kata-kata. Next. Secara teori ya, bicara nggak sengaja melemahkan konsep diri, membuat anak dia melawan, nggak berarti, sulit ajak kerjasama, dan semua yang tadi kita sebutkan itu. Oke. Saya ingin menyatakan satu hal penting, bahwa sebetulnya selain dari semua yang tadi kita sebutkan, bicara nggak sengaja, Bu, kita telah mencuri kemampuan berpikir, memilih, dan mengambil keputusan yang sangat penting untuk tangguh di era digital. Ya. Akibatnya apa, Bu? Berikut ini, Pak, saya ingin memberikan gambaran bagaimana konsep diri tadi itu dan apa dampaknya secara kejiwaan bicara tidak sengaja pada anak. Saya sekarang ingin memberikan contoh bagaimana semua gaya komunikasi itu tadi akan berdampak apa pada anak kita, ya, dengan cara yang sangat gampang. Oke, nih, anggaplah jiwa kita seperti pundi-pundi ini, oke, di mana orang zaman dulu simpan uang, oke. Nah, kalau kata-kata yang masuk ke dalam pundi-pundi ini adalah bola pingpong yang umpamanya kata-kata dikeluarkan oleh orang tua dengan cinta, kasih, pengertian, penghargaan, ya, sayang, maka pundi-pundi itu kayak begini nih. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Kencang, iya. Tapi kalau tadi tergesa-gesa sampai 12 gaya populer, ya, maka sama juga pundi-pundi ini telah pindah ke bank, lalu Anda punya akses lewat ATM, ya kan? Anda tarik setiap bulan, untuk apa? Bayar cicilan. Terus? Iya, uang pendidikan, sekolah, les, apalagi? Ya, bayar semua rekening, ya. Apalagi? Belanja bulanan, kirim mertua, iya, apalagi? Iya, arisan, pulsa, betul. Apalagi? Ya, sedekah dan sebagainya. Banyak lagi kan? Oke, cukuplah segini. Apa kabar dengan pundi-pundi ini? Jadi kosong, iya kan? Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman, apa kabar kantong jiwa Anda? Kalau Anda ikut ketawa dan tersenyum ketika kita bahas tadi itu, berarti apa kabar kantong jiwa anak Anda? Nah, kantong jiwa inilah yang disebut konsep diri, biar gampang. Konsep dirinya kempot di dalamnya. Dia merasa begini kecil, nggak berharga, nggak berguna, ya, nggak percaya diri. Ini kempot. Oke, jadi inilah yang menyebabkan dia merasa tentang dirinya berharga atau enggak. Ini yang menyebabkan percaya diri atau tidak percaya diri. Sampai di sini jelas. Oke, selesai. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Bagaimana cara mengatasinya? Saya bertanya balik sama Bapak dan Ibu. Kalau kita ngomongnya begitu terus, kira-kira anak kita akan jadi bagaimana ya? Oke, kalau begitu, cara yang paling gampang harus dimulai dari mana? Iya, dari diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Berubah. Tinggalkanlah gaya-gaya lama dalam berbicara. Oke, kedua. Parenting is all about wiring. Bagaimana otak kita ini dijaring. Tadi kan kata-kata itu keluar nggak sengaja kan? Ya, berarti pernah kita terima dengan tetap hormat dan mendoakan kedua orang tua kita. Ya, zaman berganti, banyak hal harus mengalami perubahan. Oleh sebab itu cara ngomong kita juga harus berubah. Jadi berubah, selesaikan urusan Anda dengan masa lalu Anda, suami istri. Yang dulu suka ya sekarang nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa begitu. Ya. Ketiga adalah bekerja sama, saling ingat mengingatkan, duduk dengan anak. Nah, saya dapat ilmu dari AA Gim. Kata AA Gim, yang pertama sekali adalah turunkan frekuensi. Ngomong sama anak pelan-pelan. Jangan begini, dengar nggak udah sholat, sholat udah azan, sholat. Ya itu. Nggak kena, itu nggak dalam frekuensi anak. Oke, turunkan frekuensi. AA mencontohkan kepada saya ini, kalau semua bermanfaat buat Anda, fadilahnya buat AA nih ya. Nah, dengar nggak udah azan? Sholat yuk. Ya, banyak sekali orang-orang yang telah saya sampaikan ini, ilmunya AA Gim ini, mempraktekannya dan menyampaikannya kembali kepada saya bahwa mereka berhasil. Saya yakin Anda juga bisa. Berikutnya, bicara perlahan, gunakan kalimat pendek-pendek, ya. Dan yang paling penting, yuk
Begini dong. Iya. Baca bahasa tubuh. Tebak, dengarkan perasaan. Oke, kita praktek yuk. Ali tadi, Ali yang sakit kakinya. Jadi kalau kita tegur, kita bilang syukurin. Enggak, kalau sekarang kita bilang gimana? Sakit, ya nak. Si Ali bengong. Tapi bukan sakit aja, perih juga. Oh, perih. Perih banget, perih sekali, iya, nyut-nyutan, ya. Itu kalau kita membaca bahasa tubuh dan mencoba mendengarkan perasaan, itu namanya kita menggunakan bahasa respect karena kita respect sama perasaan orang itu. Teman-teman, perasaan buat manusia adalah yang sangat penting. Apa perasaan ditolak, orang merasa seluruh dirinya ditolak. Tapi bila perasaannya diterima, orang merasa dirinya terima. Jadi, baca bahasa tubuh, tebak, dengarkan perasaan. Itu aja yang Anda lakukan dulu dalam pertemuan kita yang singkat ini. Rasakan kembali kehangatan dalam hubungan anak Anda, ataupun antara Anda dengan pasangan, dan Anda dengan anggota keluarga terdekat. Selamat berjuang. Selamat mempraktekannya. Kabar-kabarin ya bila ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.